Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala wa idza ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lazadid. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik nikmat iman, Islam, nikmat jasmaniyah maupun nikmat rohaniyah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MAN 1 Pekalongan, bahwa di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu sekalian orang-orang sebelummu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan suatu topik dalam ceramah yang berjudul refleksi diri di bulan Ramadan, raih karakter pribadi yang tangguh dan beriman. Yang berkaitan dengan di bulan Ramadan ini, kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan yang melaksanakan daring di rumah, mudah-mudahan kamu semua anak-anak kelas 1 dan kelas 2 melihat dan mendengar apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bisa membentuk kita sebagai seorang pribadi yang bersyukur. Yang kedua, pribadi yang bersabar. Dan yang ketiga adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, pada bulan suci Ramadan ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita di bulan Ramadan ini masih dipertemukan dengan bulan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, sehingga kita bisa mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, pahala yang bisa kita istilahnya apa? Disimpan, ditabung. Mumpung kita di bulan Ramadan, terutama kamu sekalian masih remaja-remaja, berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, kecuali yang tidak, ataupun terutama yang anak perempuan tidak berpuasa mungkin karena datang bulan, sehingga bagi orang-orang yang tidak berpuasa nanti bisa menggantinya di bulan yang lain. Nah, pada bulan puasa ini kita bersyukur disebabkan karena seseorang yang berpuasa itu, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh nikmat. Ya, bulan yang penuh nikmat. Kenikmatan yang kita peroleh biasanya orang-orang yang sudah berpuasa menanti saat azan maghrib. Ya, di saat azan maghrib pasti akan senang setelah berpuasa sehari penuh, sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, itu makna dari puasa, yaitu puasa itu adalah menahan rasa lapar dan haus, dan juga menahan dari hawa nafsu, dan juga
bisa menahan dari segala amarah, dari segala keinginan-keinginan yang tidak baik, dari segala hal-hal yang berhubungan dengan misalnya kemaksiatan, ya. Itu harus mengurangi, bahkan menggunjing saja kita tidak boleh karena termasuk dosa. Ya, bulan yang penuh nikmat. Karena pada bulan puasa ini surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, sedangkan neraka ditutup. Hal ini bahwa setan-setan, iblis, jin dan sebagainya itu dibelenggu supaya tidak menggoda manusia. Loh, kok begitu? Iya. Lah kok ada orang yang tidak berpuasa, Pak? Oh, misalnya ada orang yang makan di warung, atau ada orang yang merokok, atau ada orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena mereka bekerja berat. Bagi orang-orang yang melanggar puasa, memang dikatakan bahwa setan itu dibelenggu. Artinya apa? Mereka tidak menggoda kepada manusia, tapi manusianya sendiri kadang-kadang sudah tahu setan-setan dibelenggu, kok dia tidak berpuasa atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dosa kecil atau dosa apa saja. Nah, itu dari manusia sendiri. Ya, dari manusia sendiri sudah dibelenggu setan, tapi kok dia melakukan perbuatan-perbuatan yang memang bisa mengurangi puasa. Nah, jadi kita perlu bersyukur kepada Allah. Nah, tadi kita bisa memperbanyak amalan-amalan sebagai tabungan di akhirat. Terutama kamu sekalian yang masih usia remaja. Di usia remaja ini ya diperbanyak untuk melaksanakan ibadah, amalan ibadah di bulan Ramadan. Contohnya apa? Seperti membaca Al-Quran, tadarus misalnya, ya. Kemudian mendengarkan ceramah-ceramah mungkin di musola atau di masjid, ya. Ada pengajian-pengajian sore hari, ya. Kemudian mungkin ada di malam hari, ya. Biasanya sore hari menjelang buka bersama. Nah, itu manfaatkan. Jangan hanya kamu di rumah atau kamu cuma jalan-jalan, rame, mencari ini, mencari itu. Ya, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Penting. Kemudian anak-anakku sekalian, bahwa yang kedua di bulan suci Ramadan ini bisa kita itu membentuk pribadi yang bersabar. Oleh karena itu harus bersabar. Nah, maknanya bersabar bahwa di bulan puasa ini kita harus bersabar menunggu maghrib, walaupun ada makanan yang halal yang boleh dimakan, tapi kalau belum saatnya berbuka puasa ya tentu tidak boleh, ya, walaupun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib, tapi jangan sampai kita itu tergoda kecuali lupa misalnya kok tiba-tiba pulang ke rumah minum kemudian air putih, kok teringat, oh saya sedang berpuasa ya, oh ya itu udah enggak apa-apa, jangan diingat. Tapi ketika minum 1 gelas belum selesai kok ingat puasa, ya dihentikan, jangan langsung diteruskan. Nah, itu namanya itu batal, ya, yang membatalkan, bisa membatalkan puasanya. Makanya ketika ingat ya sudah dihentikan dulu, ya sudah, karena yang terminum tidak apa-apa. Nah, jadi bersabar, orang harus bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah inna woha ma'asobirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang
bersabar ya. Jadi tadi bersabar di dalam menunggu maghrib, walaupun puasa kok misalnya tidur, puasa kok banyak tidurnya, ya sebetulnya tidak apa-apa banyak tidurnya, karena orang itu pun juga diberi pahala. Apalagi orang yang di bulan puasa ini membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, terutama diperintahkan seperti itu, karena orang membaca Al-Quran di bulan puasa ini walaupun bacaannya belum baik, walaupun bacaannya tidak memenuhi tajwid atau dan sebagainya, tetap diberi pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kehebatan di bulan puasa. Nah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi satu Kota Pekalongan yang berbahagia di bulan puasa. Kemudian apa? Yang ketiga, seorang itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya apa? Artinya sesuatu kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, tentunya Allah akan membalas kebaikan. Kalau seseorang berbuat tidak baik, tentu akan mendapat balasan juga tidak baik. Maka sekecil apapun kita berbuat baik ataupun beramal, nah, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi kembali kepada kita sendiri, ya, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi orang berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, apalagi di bulan puasa seseorang bersedekah, memberi sedekah, apa saja sedekah itu, bukan saja berupa uang, bukan saja berupa makanan, tapi berupa apa sajalah yang bisa memberikan kepada orang lain di bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya adalah sama dengan orang yang berpuasa, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu. Maka ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, niscaya nanti akan diberi kebaikan pula. Ketika kita punya pohon mangga, kemudian mangganya dimakan oleh kelelawar, ya sudah, dimakan oleh burung dan sebagainya. Kalau kita niatkan itu adalah sedekah, ya kita dapat pahala. Apalagi di bulan puasa, pahalanya berlipat ganda. Nah, jadi berusahalah untuk berbuat baik kepada apapun, siapapun, tidak memandang kepada siapapun, karena tujuannya kita itu lillahi ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tergantung niatnya, innamal a'malu biniat. Nah, segala sesuatu itu kembalinya kepada niat kita. Kita niat menolong orang, kita berbuat baik pada orang, ataupun apa saja yang kita lakukan, bahkan terhadap binatang pun kita berbuat baik, ya, maka pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan binatang, maka jangan sampai menyakiti kepada binatang, apalagi menyiksanya. Baiklah anak sekalian, siswa-siswi satu Kota Pekalongan, karena waktunya sudah habis untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kamu semua bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini bersama saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.